teman-teman di kelas 7D. Sekarang mari kita bahas produk yang tadi sudah saya sebut ya. Nah, yang pertama, Ainu yakin ya, insya Allah lah ya, Anda sudah lulus mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Dan Anda sudah, kalau nggak salah kurikulum kita ada media pembelajaran, ada didaktik metodik gitu ya, dan lain-lain ya. Ada evaluasi pembelajaran. Lalu sesungguhnya itu nanti disempurnakan dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi asumsinya Anda sudah ready di situ, Anda sudah siap ya. Oleh karena itu di mata kuliah kali ini saya tidak lagi harus berpanjang lebar, kecuali hanya mengatakan begini. Produk pertama, nanti dari 9 kita 9 mahasiswa ini, tolong sebagian nanti yang ngatur PC ya, ini Astuti ya, sebagian diasumsikan mengajar di level MTS atau SMP ya gitu. Sebagian mengajar di level MA atau SMA. Dua-duanya boleh karena memang jurusan kita itu jurusan yang bisa mengajar di lembaga pendidikan manapun gitu ya. Saya ulang lagi, nanti Winnie mengatur dari 9 mahasiswa ini 4 mungkin di SMP atau 5 terserah aja. Sebagian fokus di SMP untuk RPP pertama ya, sebagian membuat RPP untuk mengajar di SMA atau aliyah. Itu pertama ya. Itu nanti RPP yang pertama. Nah, nanti kalau RPP kedua kan setelah itu kita akan praktek videonya kan, nanti akan ada video pengajaran, kita akan kasih masukan kan. Dari masukan-masukan itu nanti akan menyempurnakan persiapannya RPP-nya. Nah, untuk RPP kedua dan video kedua nanti dibalik, yang tadinya sudah membuat RPP di level MTS dibalik, dirubah jadi membuat ke SMA atau MA. Itu untuk RPP dan video kedua. Nah, RPP benar-benar mengikuti standar kurikulum 2013. Pendekatannya pakai pendekatan saintifik. Anda masih hafal kan? Ada 5M ya. Dalam RPP nanti tentu saja ketika RPP itu kan di dalamnya kegiatan ada pendahuluan gitu ya. Ada kegiatan inti, kemudian ada penutup gitu ya. Pendahuluan Anda udah paham kan? Ada salam, ada pengabsenan, ada persepsi, dan seterusnya. Ada penguatan, bahkan ada yang teori ada advanced organizer gitu ya. Itu nanti Anda baca lagi ya. Sementara di kegiatan inti, karena kita menggunakan pendekatan saintifik, maka kita tidak melupakan yang 5 langkah itu ya, 5 langkah dalam pendekatan saintifik. Mengamati apa kegiatannya, menanya apa kegiatannya, mengeksplorasi apa kegiatannya dalam pembelajaran ya kan, mengasosiasi apa kegiatannya, kemudian mengkomunikasi apa kegiatannya. Jadi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasi, tentu selama kemarin Anda kuliah ini sudah paham. Kalaupun agak-agak lupa nanti baca-baca lagi. Sehingga nanti di dalam RPP pendekatan saintifik itu benar-benar terlihat. Tidak harus urut, sekali lagi ya, kadang-kadang kan guru-guru juga di lapangan juga kesulitan. Apakah harus urut Pak? Harus ini? Enggak. Ini sebenarnya bukan harus urut, tapi harus terpetakan. Tidak harus tentu mengamati dulu, menanya. Tapi menanya bisa di langkah berapa saja gitu ya. Tidak harus nanya dulu baru eksplorasi. Selama eksplorasi ada pertanyaan, nggak ada masalah gitu ya. Lalu mengasosiasi, mengkomunikasi. Intinya pendekatan saintifik
tidak boleh diabaikan di dalam RPP ya. Kemudian teman-teman di kelas 7D nanti tentu saja untuk asesmennya, pengukurannya biasanya yang disarankan adalah penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian yang benar-benar dilakukan selama proses belajar. Jadi seorang guru itu mengamati perilaku, tetapi karena sekali lagi ini seperti pertanyaan Zaki ya, kan sekarang kita lagi daring gitu ya. Gimana bisa mengamati? Oke lah, ini kita punya hambatan ya, kita punya keterbatasan. Tetapi nanti umpama ternyata Anda nanti diterjunkan langsung di sekolah, tentu kan Anda sudah punya bekal dengan asesmen otentik, dengan penilaian otentik itu. Sejak masuk kelas kita sudah melihat sikap anak. Sikap anak itu bisa kadang-kadang bisa mencerminkan keseriusannya untuk belajar, kesungguhannya belajar, gimana dia berdoa, gimana dia ekspresinya ketika kita membuka pelajaran, gimana kita kasih persepsi, itu kita sudah bisa ngamati. Tapi yang diamati itu yang spesial ya. Nanti ada formnya, antusias dalam apa. Nah, ini bukan saat ini kita kasih karena ini sudah lulus Anda ya, sudah lulus dari evaluasi pendidikan ya. Tapi intinya Anda diutamakan penilaiannya pakai penilaian otentik. Tetapi kalau dipandang itu sulit karena waktunya pendek, ya Anda ikuti yang kira-kira relevan dengan RPP Anda saja. Bisa post-test, bisa pre-test, bisa post-test saja, bisa pertanyaannya lisan, tapi tetap ada daftar pertanyaannya kan. Bisa tes tertulis, itu teknik saja. Tetapi oleh karena itu, ini nanti dikonstruksi dalam RPP. Nah, saya percaya, saya tidak meragukan kemampuan Anda dalam buat RPP, tetapi saya ulang lagi, umpama Anda merasa agak lemah, di forum kelas ini tolong gunakan untuk saling komunikasi, saling menguatkan, berkolaborasi. Jadi, jadilah tim kelas ini tim yang saling membantu satu sama lain ya. Kita ingin membawa Anda, mengajak Anda, melihat Anda, saya ini lulus dengan baik ya, lulus bersama-sama, semuanya lulus dengan baik gitu ya. Semoga lulusnya istimewa semua gitu ya. Ini untuk Untuk RPP. Jadi produk pertama nanti Winia Stuti. Setelah ini nanti tentu memilah dari 9 peserta di kelas ini mana yang MTS dulu atau SMP dulu, mana yang aliyah dulu. Nah, saya sarankan cari materi nggak usah yang susah-susah, namanya juga ini kan micro teaching. Cari materi yang Anda benar-benar familiar saja, yang Anda bisa perform untuk ngajar tuh kira-kira. Nanti kan saya akan minta video kan itu. Saya nggak langsung melihat Anda di kelas, tapi nanti ada produk videonya itu. Sehingga Anda cari materi yang kira-kira Anda pede gitu ya. Carilah standar kompetensi dasar, indikator, dan materi yang kira-kira Anda bisa pede lah gitu ya, yang tidak lupa, tidak hang gitu ya, tidak berhenti di tengah jalan ketika ngomong nggak ada materi gitu kira-kira gitu ya. Itu RPP ya. Dari RPP teman-teman di kelas 7D, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang tidak jelas? Semoga jelas sih. Kalau nggak ada yang lain juga nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi kalau ada yang misalnya mau ditanyakan, silahkan dari produk RPP. Nah, RPP ini nanti gini. Ya, ini siapa? Anissa Septiana Dewi. Ya, silakan Anissa. Iya Pak. Ini kan nanti kita membuat RPP ya Pak. Itu di RPP yang 3 komponen atau 13 komponen ya Pak? Nah, kalau saya sudah lama nggak ke sekolah ya. Kalau di sekolah mana yang paling sering dipakai? Anissa barangkali ada informasi. Intinya gini. Sebenarnya sih yang paling bagus itu 13 komponen Pak. 13 komponen. Tapi gini,
Karena ini pengajaran mikro yang kira-kira nanti memang menjadi persiapan sebelum kita praktek ke lapangan. Tolong nanti cari informasi di lapangan ya, di sekolah-sekolah, kira-kira mana RPP yang lebih banyak dipakai ya. Sehingga nanti persiapan kita itu match dengan yang dibutuhkan di sekolah. Jadi saya untuk pertanyaan Anissa ini nggak bisa jawab nih. Jawabannya adalah coba ditanyakan ke sekolah-sekolah ya, di satu kelas 9 teman ini sama-sama coba cari tahu ya RPP yang paling banyak dipakai apa, itu nanti yang kita pakai gitu ya. Demikian Anissa ya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Terus dari sisi deadline ya, dari deadline saya akan kasih waktu 2 pekan dari sekarang ya. Jadi nanti begitu hari ini selesai pembelajaran mikro, Anda langsung membagi tugas tadi, segera Anda bikin bikin RPP. Itu pertemuan depan adalah waktu untuk bikin RPP, lalu sampai sepekan, lalu sepekan lagi adalah waktu Anda untuk membuat video pembelajaran. Nah, maka dari wacana RPP, mari kita beralih pada produk kedua, yaitu media pembelajaran dulu sebelum video ya. Nah, yang kedua, setelah Anda membuat RPP sesuai dengan pembagian di jenjang sekolah yang ditetapkan, yang disepakati, lalu Anda sudah sampai pada materinya ini. Kalau materi ini berarti kayaknya medianya akan ini gitu ya. Jadi media itu nanti yang akan Anda gunakan untuk waktu praktek mengajar yang divideokan tuh Anda sudah menggunakan media. Jadi media itu nanti harus benar-benar terlihat. Jadi saya melihat, itu produknya ada gitu ya. Apakah medianya gambar yang ditempel, apakah medianya cat, apakah medianya misalnya apa istilahnya saya suka gampang lupa sekarang ya. Apakah medianya misalnya YouTube juga boleh, apakah medianya yang lainnya, pokoknya Anda sudah bisa memilih media yang sesuai dengan karakteristik materi yang sedang Anda siapkan untuk mengajar. Jadi Anda buat itu. Bagaimana Anda menunjukkan media itu? Anda menunjukkannya secara live, secara natural ketika nanti Anda semuanya ya perform praktek mengajar yang divideokan. Jadi untuk media saya kira nggak banyak penjelasan ya. Yang penting apakah harus? Harus. Memang media harus ada, tapi medianya apa? Terserah ya. Medianya apa? Terserah Anda, yang penting Anda punya media ya. Nah, dari media taruhlah pemetaan membuat RPP, lalu menyiapkan media butuh waktu seminggu, sepekan ini ya. Butuh waktu sepekan. Nah, dalam sepekan ke depan, jadi nanti kita ketemu lagi setiap minggu, ketemu untuk laporan ya, untuk melaporkan progresnya ya. Setiap jam begini, hari begini kita ketemu untuk melaporkan progresnya. Jadi minggu depan Anda akan menyampaikan RPP-nya begini, kemudian medianya begini, kita diskusi gitu ya. Lalu sejak pekan ke depan Anda sudah mulai terserah ya. Kalau dulu memang ada mahasiswa yang kebetulan orang tuanya punya sekolah, siswanya lagi masuk, dia langsung gunakan untuk membuat video pengajaran. Itu bagus. Seolah-olah micro teaching ini dilakukan di tempat yang sesungguhnya. Itu bagus. Kenapa itu dilakukan? Karena kebetulan kita nggak di kelas, kita nggak bisa tatap muka ya, belum boleh ya. Andai kata boleh, ini prakteknya cukup di kelas, tapi ini karena kita nggak bisa begitu, ada membuat video pelajaran mikro. Kalau ada yang punya sekolah boleh dipakai, tetapi banyak yang sepakat di antara teman sekelas ini ketemuan, nggak harus 9 orang, boleh cuman 3 orang sampai seterusnya ya. Ada
ada yang berperan sebagai peserta didik untuk bisa membuat suasana yang interaktif gitu ya. Itu nanti Anda atur saja. Jadi intinya setelah Anda menuntaskan RPP dan media yang nanti pekan depan kita akan lihat, Anda akan saya kasih waktu untuk membuat produk ketiga, yaitu video pembelajaran. Nggak usah terlalu panjang lebar, ya secukupnya saja. Yang penting dalam video itu Anda perform bagaimana memulai pembelajaran, bagaimana melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, bagaimana menutup pembelajaran, bagaimana menguasai kelas, bagaimana dan seterusnya. Di situ banyak aspeknya. Nah, itu nanti tentu dasarnya adalah pembagian yang diberikan oleh penanggung jawab kelas gitu ya. Itu produk ketiga. Jadi nanti dibuat setelah produk pertama dan keduanya selesai. Maaf, tadi lupa. Produk ketiga adalah instrumen ya. Instrumen penilaian. Soal tes lah singkat kata. Anda boleh buat soal tes, Anda boleh membuat pengamatan, terserah aja. Kalau yang mau Anda nilai adalah sikap, Anda boleh membuat lembar pengamatan. Jadi ini nggak harus berupa soal tes. Tapi kalau Anda ingin mudah, karena ini materi harus diukur keberhasilannya melalui tes, ya Anda bolehlah ya membuat soal tes. Soal cara ngetesnya boleh tertulis secara praktik ya, boleh disampaikan dengan lisan gitu ya. Yang penting ada instrumennya. Itu tadi produk ketiga. Nah, produk keempat yang tadi sudah kita singgung adalah produk berupa video pembelajaran. Nah, ini saya tawarkan. Video pembelajaran ini nanti akan saya review tentu saja. Setiap pekan nanti paling tidak kita akan mereview 2-3 video. Setelah ada ya, kita ramai-ramai akan bahas. Jadi asumsinya kita udah tonton ya, kita udah lihat, sudah di-share di grup ya. Nah, nanti di-share di Google Classroom, saya sudah siapkan, nanti akan saya share ke Anda ya, kodenya ya. Nanti di-share ke situ, semuanya udah melihat, semua udah ngasih catatan, tetapi dalam pertemuan kita membahas. Nah, tiap pertemuan kita akan bahas 2-3 mahasiswa sehingga waktunya bisa efektif, efisien. Ini mungkin apakah Anda bingung gimana, nanti Anda boleh tanyakan gimana Pak videonya kayak apa setelahnya, nanti kita bahas. Nah, kalau yang sudah saya review sepertinya menarik, Anda ingin share ke publik, siapa tahu nanti menginspirasi, ini video pembelajaran karya mahasiswa UIN, Anda punya channel YouTube, silakan di-share ke channel YouTube Anda ya. Nah, kalau Anda belum punya channel, kalau Anda juga mengizinkan, saya akan share di channel saya. Nanti ada video pembelajaran atas nama siapa, kelas berapa, tahun berapa. Saya sudah punya ya subscriber yang belum banyak karena baru mulai ya, belum banyak. Itu nanti niatnya adalah untuk memberikan inspirasi, kan nggak harus selalu yang sempurna ya. Inspirasi itu kan dari sesuatu yang natural, yang biasa aja gitu kan. Niatkan kalaupun itu dilakukan adalah untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman lain dimanapun yang sedang mengikuti pembelajaran mikro begitu ya. Demikian, ada 4 produk ya. Sampai di sini siapakah yang ingin menanyakan? Silakan. Bini Astuti tugasnya udah jelas ya, membuat pembagian tadi ya. Iya Pak, sudah Pak. Sudah. Produk-produknya teman-teman lainnya apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak bisa dipahami? Oh, Pak Arif ini ngasih penjelasan malah bingung saya. Misalnya begitu, jangan sampai bingung ya. Anda harus menutup kuliah sekarang sudah tahu apa yang dikerjakan. Ini tolong segera bikin pembagian tadi. Pembagiannya tolong di-share ke grup dan atau saya juga dikasih laporan nanti agar saya teruskan ke Google Classroom-nya. Kemudian setelah itu bismillah, semua dari Anda mulai bekerja membuat RPP dan seterusnya. Kita akhiri ya. Pagi ini cukup singkat tapi padat. Pak, izin bertanya bentar Pak. Bertanya, boleh silakan.
Silakan Ya, ini. maaf ya Pak. Ya, Katanya berarti kita itu satu semester itu buat 2 video. ya. 2 RPP, 2 video. Ya. Ya, jadi video pertama itu misalkan satu orang dapatnya MA, Ya, RPP-nya MA dan videonya tentang materi MA. Ya. Terus video kedua kan gantian ya Pak. ya. Satu orang itu dapatnya MTS dan materinya juga materi MTS gitu Pak. Betul, betul. Nah, biar merasakan ya. Lalu Terus? sama ini Pak, RPP instrumen itu terakhir dikumpulin itu dalam satu waktu atau selama atau berjalan dengan video pembelajaran yang ditampilkan Pak? Oke, soal waktunya ya. Untuk RPP, media, lalu instrumen dan video yang pertama memang sebaiknya bareng ya, biar fair gitu ya. Waktunya bareng. Nah, sehingga nanti begitu itu yang pertama. Setelah yang pertama tadi kita bahas itu ya, nanti ada masa waktu pengumpulan tentu ya. Waktunya bareng dalam arti jangan sampai ini giliran terakhir nanti ngumpulkan terakhir aja, itu biasanya akan berantakan. Jadi video pertama diawali dari RPP pertama dikumpulkan bareng ya. Barengnya itu nanti kita sepakati seminggu depan lah kita udah akan bisa melihat kapan RPP selesai gitu ya. Tapi saya kasih waktu kan untuk pengerjaan video mulai minggu depan, kalau sudah terbayang sudah selesai RPP, pengerjaan video sudah bisa dilakukan. Tapi nanti sejak kapan video secara keseluruhan selesai ya nanti kita petakan lagi minggu depan ya. Tapi secara teknik pengumpulannya atau uploadnya ada deadline-nya gitu ya. Nah, dari RPP pertama, dari video pertama kita tonton bareng, kita bisa melihat kekuatan di mana, kekurangan di mana dari RPP-nya dan praktiknya. Nanti menjadi landasan untuk bikin RPP kedua dan video kedua. Jadi nanti tentu waktunya ini kan bareng lagi nanti yang kedua gitu ya. RPP kedua dan video kedua punya deadline lagi. Setelah itu kita amati lagi dan setelah itu ketemulah nilai akhir. Begitu ini ya. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ada tambahan dari teman lainnya? Baik, kalau tidak ada semuanya mari kita tutup kuliah pagi ini dengan tadi catatannya ini langsung share ya, share pembagiannya dan mulai bekerja. Pekan depan kita cek progres kerjanya. Semoga lancar, tetap sehat, sukses dan diberkahi. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah wa inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sudah screenshot tadi? Ini sudah screenshot? Tadi sudah, tapi yang terakhir katanya foto bersama Pak. Oke, yang terakhir ya sekarang ya. Semuanya wajahnya di on ya. Satu, dua, sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Mari kita live sama-sama. Assalamualaikum.